Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang ke-1. Nah sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah sebelumnya kita akan belajar di pembelajaran yang pertama, yaitu ayo membaca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Yaitu yang pertama alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, contohnya paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi di atas,
Temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Nah, di sini alternatif jawabannya adalah yang pertama, paragraf kedua, ide pokoknya gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kemudian paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, di sini kalimat pengembangnya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kemudian paragraf yang keempat, ide pokoknya yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dan kalimat pengembangnya, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Dan paragraf kelima, ide pokoknya yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu adalah alternatif jawabannya. Selanjutnya, ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini contohnya atau alternatif jawabannya. Yang pertama, ide pokoknya organ gerak terdiri dari dua macam. Kemudian paragrafnya, organ gerak terdiri atas dua macam, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif yaitu tulang, sedangkan organ gerak aktif yaitu otot. Yang kedua, ide pokoknya organ gerak banyak sekali fungsinya. Paragrafnya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan adanya organ gerak yang berfungsi dengan baik, manusia dapat melakukan kegiatan seperti bergerak, berlari, melompat, menari, berjalan, berenang, dan sebagainya. Yang ketiga, ide pokoknya tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Paragrafnya, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak karena sistem gerak pada manusia dilakukan oleh organ gerak. Organ gerak bekerja secara sistematis yang dikontrol oleh sistem secara pusat. Nah, itu adalah alternatif jawabannya. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan nantikan pembelajaran terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.